Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan kami di channel Awi Family. Guys, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan komunikasi efektif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, bagaimana trik-triknya atau tipsnya komunikasi efektif ini sehingga kita dalam berkehidupan, berkeluarga bisa lebih harmonis, bisa saling menghargai, saling menghormati, dan tentunya kita bisa menghasilkan buah hati kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang patuh, yang terarah, dan tentunya bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak-anak yang berkualitas untuk masa depan bangsa dan negara. Yuk ikuti selanjutnya seperti apa, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk memencet tombol notifikasi belnya sehingga tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru. Oke guys, ikuti sampai selesai dan jangan skip ya. Oke guys, mungkin sudah tidak sabar lagi ya untuk menantikan pembahasan terkait dengan komunikasi efektif itu apa. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, alangkah baiknya jika kita memahami dulu definisi atau teorinya. Kalau kita lihat teori yang disebut dengan komunikasi efektif itu adalah sebuah penyampaian pesan atau informasi atau ide atau bahkan perasaan yang mana bisa dimengerti oleh penerima pesan sehingga penerima pesan itu bisa merubah sikapnya sesuai dengan yang disampaikan oleh si pemberi pesan tersebut. Jadi output daripada kegiatan informasi efektif itu adalah kita bisa melakukan perubahan terhadap sikap atau perilaku orang yang kita ajak bicara. Dan tentunya efektif tidaknya suatu komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, karena kita pada kali ini akan membahas terkait dengan komunikasi efektif dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dan banyak sekali yang mempertanyakan ke saya, bagaimana Pak, ini saya bekerjanya di luar kota atau luar daerah. Kadang-kadang saya baru pulang ini sebulan sekali. Nah, yang istri saya, anak-anak saya berada di kota atau daerah yang jauh dari saya. Itu pun kalau saya itu bisa pulang dalam 1 bulan. Nah, bahkan juga banyak saudara-saudara kita yang mungkin dia sebagai TKI atau TKW yang bahkan bertahun-tahun tidak pulang, 3 tahun, 5 tahun baru bisa berjumpa dengan keluarganya yang berada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya kita melakukan komunikasi efektif, sehingga anak ataupun istri ataupun keluarga yang berada di daerah ini masih tetap merasakan hadirnya orang tua. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini, teman-teman sekalian, bahwa kita dalam berkehidupan ini tidak hanya semata-mata mencari uang. Apalah artinya uang yang banyak kalau kita tidak memiliki keluarga yang utuh. Nah, kenapa ini penting? Karena pondasi rumah tangga, terutama adalah pondasi agama, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya itu sangat penting. Apabila setiap rumah tangga ini pondasi yang saya sampaikan tadi itu kuat, baik itu agamanya, ekonominya, pendidikannya, sosial budayanya kuat, maka insya Allah ini dengan sendirinya bangsa dan negara ini akan maju. Karena yang perlu kita ketahui, permasalahan yang ada di masyarakat ini rata-rata pada umumnya berawal dari permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Nah, kita sebagai kepala keluarga atau mungkin ibu rumah tangga dan juga anak,
Seharusnya yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita melakukan sebuah prosesi akad nikah, prosesi yang sangat sakral dalam kehidupan kita, tentunya kita tahu terlebih dahulu tugas dan kewajiban, hak dan kewajiban dari kepala keluarga itu seperti apa. Hak dan kewajiban dari seorang istri seperti apa, dan juga hak dan kewajiban anak-anak seperti apa. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak terjadi malpraktek dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kita selaku suami, selaku istri, dan selaku anak-anak. Nah, sebagai seorang kepala keluarga, yang mana di sini mungkin lebih identik dengan seorang suami, yang pertama yang harus kita ketahui adalah dalam melakukan komunikasi efektif, seorang orang tua ini harus betul-betul memahami tahapan perkembangan anak. Ini, kenapa ini penting? Ya karena komunikasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Ini saya lebih titik beratkan perhatian komunikasi ini kepada anak. Kenapa? Anak ini merupakan aset. Aset utama orang tua, aset utama keluarga, dan juga merupakan aset utama bangsa dan negara ini. Nah, orang tua kenapa penting harus memahami perkembangan anak? Supaya tahu kapan anak itu dikasih informasi yang harusnya untuk kalangan dewasa atau untuk kalangan anak-anak. Tidak mungkin dong kalau anak itu baru usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita akan berbicara sama seperti orang yang di usia 17 tahun ke atas. Nah, bentuk komunikasi efektif orang tua kepada anak yang masih dalam usia batita atau balita, tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi. Anak usia batita atau balita yang diinginkan itu adalah perhatian yang lebih. Dan anak-anak tersebut tentunya tidak mungkin akan bisa katakanlah mengerti tentang kondisi orang tuanya. Contoh adalah anak usia 45 tahun, keinginannya adalah setiap yang dia inginkan itu dituruti oleh orang tua. Contoh, anak SD mungkin ya, anak TK lah. Anak TK dia katakanlah melihat temennya punya bola, punya mainan, atau bahkan punya handphone, pasti anak itu akan meminta juga kepada orang tua. Pak, belikan saya mainan seperti teman saya. Belikan mainan saya seperti teman tetangga saya. Berikan saya handphone ya, Pak, seperti itu. Nah, orang tua apakah harus menuruti keinginan anak untuk membahagiakan anak? Ya, kita tidak langsung secara cepat untuk mengabulkan permohonan anak tersebut. Kalau bisa, komunikasi yang harus kita berikan kepada anak yang minta sebuah permainan itu dengan cepat, kita harus bisa memberikan pemahaman terlebih dahulu. Contoh adalah, nak sebentar ya, itu kan mainannya adik atau mas kan masih banyak ini di rumah, ya kan, masih bisa digunakan. Ya, kalau bisa tunggu ya papa, mungkin bulan depan baru nanti tak belikan, papa tak nabung dulu, ngumpulkan uang dulu, nanti baru tak belikan mainan seperti itu. Artinya apa? Kalau anak itu kita biasakan setiap keinginannya kita kabulkan, setiap keinginannya kita kabulkan. Walaupun sebenarnya kita tuh punya uang, harusnya jangan langsung diturutin pada saat itu. Supaya apa? Supaya dalam mindset anak tersebut, setiap keinginannya itu harus dituruti. Jangan seperti itu. Nah, kita harus memberikan jeda waktu. Memberikan jeda waktu supaya anak itu mengerti, memahami, oh ya, kalau saya tuh minta sesuatu, orang tua saya itu harus bekerja terlebih dahulu, mencari uang dulu. Nah, sehingga atau mungkin ada sebuah perjanjian antara orang tua sama anak tersebut. Oh ya mas, adik, nanti papa akan memberikan hadiah itu kalau adik atau mas dapat juara apa. Itu. Jadi ada semacam reward. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak tertanam dalam diri sang anak tersebut setiap keinginannya harus dikabulkan. Kalau itu terbiasa, setiap keinginannya anak kita belikan, setiap ini kita belikan, yang dikhawatirkan adalah di saat dia itu dewasa, apabila dia itu memiliki suatu keinginan namun tidak tercapai, itu akan mudah rentan stres. Nah, ini akan menjadi masalah di saat anak itu sudah
dewasa. Karena kebiasaan dari kecil akan terbawa biasanya sampai dia itu dewasa. Nah, oleh karena itu komunikasi efektif itu sangat penting kita lakukan di saat anak masih usia dini. Begitu juga dengan istri. Nah, Pak, bagaimana dengan kami yang katakanlah jauh dengan keluarga, tidak kumpul. Nah, sekarang kan teknologi sudah canggih nih. Teknologi sudah canggih, kita sudah bisa melakukan video call, kita sudah bisa memberikan waktu, katakanlah walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa melakukannya tatap muka dengan dunia maya. Dan itu tidak mengurangi keefektifan daripada komunikasi antara si ayah yang berada di tempat yang jauh dengan keluarga yang berada di daerah. Nah, tentunya rekan-rekan, dengan adanya teknologi yang canggih ini, harusnya tidak ada alasan orang tua terlalu sibuk. Sekarang dalam 24 jam ya, kita kerja berapa jam sih? Paling kan maksimal 8 jam. Taruhlah tambah tambah dengan ngelemburnya lah 1 jam atau 2 jam, 10 jam. Masih ada waktu tersisa 14 jam. Kita tidur santai berapa jam? Jadi artinya apa? Kalau bisa di saat jam-jam keluarga, biasa jam keluarga itu habis maghrib ya, jam 6 sampai jam 9 itu kan jam keluarga biasanya. Biasanya keluarga yang normal pada umumnya jam 6 sampai jam 9 itu kumpul. Suami, istri sama anak-anak itu kumpul biasanya. Nah, kalau orang tua yang berada di tempat yang jauh, usahakan jam-jam keluarga itu kita melakukan video call, memberikan perhatian kepada anak itu. Tanya kabar, sudah makan atau belum, dan itu penting. Nah, artinya apa? Komunikasi yang seperti itu kalau kita lakukan pada anak-anak usia dini akan tertanam. Oh ya, orang tua saya walaupun jauh dia masih punya tanggung jawab untuk menanyakan kabarnya. Sehat atau tidak, sudah makan atau belum, ada masalah apa tidak. Dan sehingga dengan cara kita melakukan komunikasi efektif ini, kita bisa mengetahui perkembangan anak seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami cara berkomunikasi yang efektif. Pemahaman komunikasi itu sangat penting. Contoh adalah mungkin di saat ada masalah atau mungkin keluarga yang jauh itu lagi sumpek atau apa. Nah, kita jangan berlawanan arus. Contoh mungkin keluarga yang kita komunikasikan itu dalam kondisi berduka, ya kan? Berduka karena suatu musibah. Jangan sampai yang kita bicarakan itu yang gembira-gembira. Tidak. Jadi kita itu harus mengetahui kapan kita melakukan komunikasi itu yang bersifatnya happy, bersifatnya simpati, bersifatnya memberikan perhatian, atau memberikan rasa empati. Nah, jadi kita harus tahu momennya, ya kan? Dan jangan sampai dalam komunikasi ini terputus. Contoh nih ya, kita sedang membahas sekolah. Belum selesai pembahasan sekolah, langsung melompat ke pembahasan pasar umpamanya. Nah, kalau itu terjadi, orang yang kita ajak bicara cegek itu apa ya? Istilahnya itu ilfil lah. Orang yang kita ajak bicara. Katakanlah kita sekarang lagi membicarakan masalah sekolah perkembangannya si anak. Lagi fokus ya kan berbicara, tiba-tiba belum selesai itu langsung si yang kita ajak bicara itu langsung berbicara masalah pekerjaannya. Ini belum selesai nih masalah sekolahnya si anak. Langsung meloncat ke masalah pekerjaannya. Ya langsung terputus komunikasi itu. Jadi, memahami cara komunikasi yang efektif itu adalah kita harus selesai dulu pembahasannya, baru meloncat ke pembahasan yang lain. Tapi kadang-kadang orang itu tidak paham masalah itu. Belum selesai berbicara ini, langsung pindah ke sana, sehingga dalam komunikasi itu tidak ditemukan ujungnya seperti apa. Sehingga kita harus banyak berlatih. Nah, kalau seandainya yang hal tersebut itu terjadi pada pasangan hidup kita, tentunya kita memberikan pengertian kepada si istri. Umpamanya kita lagi bahas nih sekolahnya anak, tiba-tiba belum selesai sekolahnya, si istri langsung bilang, oh ya kemarin ya saya tuh ada pekerjaan gini-gini. Kita sampaikan, oh ya maaf bu, mama atau ibu atau bu atau bunda, ya kan. Udah, kita jangan bahas masalah pekerjaan dulu, fokus ke masalah sekolahnya anak seperti apa. Sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kita bahas yang lainnya. Kadang-kadang banyak juga teman-teman kita itu belum selesai yang satunya langsung meloncat, atau bahkan dia itu pas kita lagi berbicara langsung nyegat.
nyegat bicara masalah lainnya. Itu kadang-kadang hati kita kan jengkel, ya kan? Hati kita marah. Nah, caranya kita memberikan teguran kepada teman kita atau saudara kita atau teman hidup kita. Nah, tentunya dengan cara-cara yang arif, yang bijaksana, yang sopan. Terus yang ketiga adalah memahami tentang disiplin positif. Dalam memberikan perhatian seorang tua kepada anak itu, disiplin itu tentunya bisa kita awali dengan kita memberikan toladan. Memberikan contoh, ya kan, contoh, sehingga anak-anak tuh punya mindset, ya kan, oh iya, orang tua saya tuh baik, ayah saya baik, ibu saya baik, walaupun ayah itu kerjanya di tempat yang jauh, tapi setiap jam 6 atau jam 8 atau jam 9 malam selalu telepon saya, memberikan perhatian kepada saya. Nah, sehingga dalam mindsetnya anak itu punya seorang public figure, punya toladan yang bisa dia contoh. Karena apa? Anak itu tidak akan pernah mencontoh orang lain kalau dia itu sudah mendapatkan contoh yang baik, kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Nah, kebanyakan orang itu mengidolakan orang lain karena apa? Dia itu belum menemukan idola atau panutan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, sehingga dia mencari sosok yang bisa menjadi toladannya. Ya, kalau dia tuh mendapatkan idola atau toladan atau sosok yang baik, kalau pas yang dia idolakan itu orang yang salah, bahaya untuk masa depannya anak. Nah, kesimpulannya guys, dalam melakukan komunikasi efektif itu, ya kan, pertama, dalam berkomunikasi efektif kita harus tahu dulu perkembangan anak yang kita ajak komunikasi. Artinya adalah informasi yang kita berikan harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Komunikasi anak usia dini sama anak dewasa berbeda. Jangan sampai salah. Salah anak di usia dini kita kasih informasi usia dewasa, bahaya. Begitu juga anak usia dewasa, kita perlakukan komunikasinya seperti anak kecil, juga dia tidak nyaman, tidak enak. Yang kedua, kita harus memahami dulu cara berkomunikasi efektif. Artinya apa? Tahu situasi dan kondisi. Kapan kita melakukan informasi atau komunikasi yang bersifatnya adalah gembira, bahagia, sedih atau bentuk perhatian atau simpati atau empati. Dan yang ketiga, kita memahami tentang disiplin yang positif. Artinya adalah kita memberikan sebuah contoh, sebuah toladan yang positif kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan arahan dan petunjuk kita. Ingat, output daripada komunikasi efektif itu adalah bagaimana caranya kita bisa merubah perilaku seseorang ini sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya yang baik. Outcome-nya apa? Outcome-nya kita tentunya ingin punya anak yang berkualitas, anak yang soleh dan soleha, keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh. Karena itu komunikasi yang efektif ini sangat penting untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan guys. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.